Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Tak terasa penilaian akhir semester akan segera dimulai. Untuk para pendidik, tentunya hal ini merupakan sebuah masalah tersendiri yang harus kita lalui dan harus kita hadapi. Yang mau tidak mau, kita tetap harus melakukan penilaian terhadap peserta didik kita untuk mengukur pencapaian mereka selama melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Saya yakin beberapa teman guru sekalian telah memiliki trik khusus atau metode tersendiri untuk melakukan penilaian. Namun tak ada salahnya pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat ujian online untuk penilaian akhir semester dengan rasa-rasa UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Jadi di sini kita tetap memakai Google Form, cuma dalam pembuatannya atau pendesainnya kita melakukan beberapa perlakuan khusus agar tampilannya mirip dengan ujian berbasis komputer. Oke, langkah pertama silahkan buka Google Smart People sekalian. Di kolom pencarian kita ketikkan Google Form seperti ini. Setelah itu silakan pilih salah satu. Jadi di sini kita pilih Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Kita klik. Di sini teman-teman pilih buka Google Formulir untuk pribadi. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih kosong karena ini adalah pembuatan soal yang baru. Oke, tampilannya seperti biasa, seperti ini. Di bagian atas formulir tanpa judul, di sini kita beri nama penilaian akhir semester. Setelah itu silakan Smart People klik di bagian pojok kiri atas di sini. Oke, agar nama filenya berubah sesuai dengan judul yang kita berikan di sini. Setelah itu, deskripsi formulir di sini kita akan mengisikan petunjuk bagi siswa tentang tata tertib ujian ini. Oke, di sini saya sudah persiapkan redaksinya. Jadi seperti ini. Jadi ini kita copy. Setelah itu kita tempelkan di sini di deskripsi. Oke. Lalu di sini kita akan memberikan header. Jadi kita sesuaikan tema masuk di sini. Kemudian headernya ini saya juga telah membuat header. Oke. Setelah itu ini sudah terupload. Kita klik selesai. Oke, tampilannya seperti ini. Oke.
Di sini setelah kita memasukkan header dan petunjuk tata tertib, kita klik di bagian sisi kanan itu tambahkan bagian seperti ini. Jadi ini akan berpindah ke bagian kedua. Di sini kita masukkan nama mata pelajaran ya. Jadi yang di atas tadi di sini. Ini kita potong ini. Terus oke, pilih akhir semester, kemudian deskripsinya kita masukkan ini. Mata pelajaran, hari, tanggal, dan waktunya. Oke, kemudian di sini pertanyaan pertama nama lengkap atau cukup nama saja seperti ini. Kemudian jawabannya kita pilih jawaban singkat. Ingat di bagian bawah ini kita jadikan wajib diisi. Oke. Setelah itu kita klik tombol tambahkan di sisi kanan di sini, tambahkan pertanyaan. Di sini kita masukkan NISN. Oke. Ini jawaban singkat. Nantinya di sini mereka akan memasukkan NIS mereka. Ini juga kita aktifkan wajib. Lalu kita tambahkan lagi di sini kelas. Oke. Di sini kita pilih drop down. Oke. Jadi pilihan pertama anggaplah kelas 10 ATKR, kemudian 10B. Sini Oke, jadi nantinya teman-teman pendidik atau smart people mengisi di sini jumlah kelas yang smart people ajar. Oke. Jadi anggaplah di sini saya mengajar untuk kelas 1 sejumlah 1 2 3 4 5 kelas. Oke. Jadi saya cukup memasukkan ini. Jika smart people memiliki kelas yang lebih, silahkan tambahkan lagi opsinya di sini. Kemudian di sini ingat kita jadikan wajib. Lalu kita tambahkan pertanyaan lagi yang terakhir di sini, token. Oke, jawaban singkat. Oke, jadi jawaban singkat. Lalu kita jadikan wajib. Kemudian smart people silahkan klik titik 3 yang ada di sisi kanan wajib ini. Di sini kita tambahkan validasi respons. Oke, validasi respons. Oke. Di sini kita pilih angka. Di sini kita pilih sama dengan. Kemudian di sini silahkan smart people masukkan tokennya. Jadi anggaplah di sini saya masukkan 1 2 3 4 5 6. Oke. Lalu di sebelahnya ini adalah kolom untuk pesan ketika peserta didik atau siswa salah memasukkan token. Jadi di sini bisa berbunyi silahkan coba lagi. Oke. Atau smart people bisa masukkan
teks yang lain seperti token Anda salah, atau silahkan tanya kepada operator dan lain sebagainya. Oke, setelah kita memasukkan pertanyaan biodata untuk peserta didik, di sini di sisi kanan kita kembali klik yang bagian bawah, tambahkan bagian. Oke. Nah, untuk form kali ini saya akan mencoba beberapa soal. Oke, jadi di sini mata pelajarannya uji coba. Di sini saya akan memasukkan beberapa jenis soal, mulai dari soal yang beraudio atau bersuara, kemudian dalam bentuk video, lalu soal dalam bentuk simbol seperti mata pelajaran matematika, kimia, dan lain sebagainya, kemudian bergambar. Oke. Jadi untuk soal yang pertama, di sini saya akan memasukkan soal yang berbentuk audio. Oke. Jadi di bagian atasnya, di sini bagian tanpa judul, di sini Smart People bisa beri petunjuk atau informasi, pertanyaan, nomor sampai 3 kali berdasar. Biasanya soal yang berbentuk audio itu ada di mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi petunjuknya di sini seharusnya berbahasa Inggris. Tapi ini sebagai contoh saja. Oke, seperti ini. Untuk deskripsinya ini kita kosongkan saja. Kemudian di sini kita tambahkan pertanyaan lagi. Seperti ini. Di sini kita akan memasukkan soal yang berbentuk audio. Untuk soal audionya, pada dasarnya itu Smart People bisa melakukan dua cara. Yang pertama dengan mendownload soal berbentuk audio yang ada di internet. Kemudian yang kedua dengan cara merekam suara Smart People sekalian. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memasukkan suara yang kita rekam sendiri secara online. Jadi kita buka browser, tab baru di sini. Kemudian di pencarian silahkan Smart People ketikkan voice recorder online. Enter. Di sini akan muncul beberapa aplikasi online untuk perekaman suara. Kita pilih salah satunya, anggaplah ini Fukaru Online Voice Recorder. Oke. Di sini tampilannya akan seperti ini. Untuk perekaman suara, Smart People cukup mengklik tombol ini, icon mic yang ada di sini. Ini, maka di sisi kanannya ini akan muncul durasi waktu. Ini menandakan bahwa rekaman kita telah berjalan. Oke. Untuk melakukan pause itu Smart People cukup mengklik tombol ini, icon pause. Ini untuk jaga-jaga bila mana Smart People ingin mengecek kembali skrip yang telah Smart People siapkan. Oke. Jika rekamannya dianggap telah selesai, selanjutnya Smart People cukup mengklik tombol stop. Ini yang berwarna merah. Oke. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa memplay atau mereview atau mendengar kembali hasil rekaman kita. Jika dirasa masih ada yang kurang, maka kita bisa melakukan perekaman ulang dengan menekan tombol ini. Di sini kita langsung bagikan saja. Jadi untuk mendapatkan link hasil rekaman kita klik tombol simpan dan bagi.
Oke, ini adalah link rekaman kita. Oke, ini kita copy. Ini telah tercopy. Kemudian kita kembali ke Google Form. Kita tempelkan di deskripsi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita klik tombol plus, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita tuliskan pertanyaan, contoh ada berapa buku. Anggaplah seperti ini. Kemudian pilihan jawabannya itu pilihan ganda. Opsi pertama 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masukkan kunci jawaban untuk pertanyaan ini. Seperti ini. Silakan pilih jawaban yang benar. Anggaplah di sini yang benar 2. Setelah itu kita masukkan poin untuk pertanyaan ini. Sini anggaplah 20. Setelah itu selesai. Lalu aktifkan menjadi wajib. Untuk selanjutnya di sini kita akan menambahkan bagian. Jadi peserta didik nantinya akan melihat satu soal saja atau soal yang sedang mereka kerjakan saja. Untuk menambahkan bagian, kita lakukan hal yang sama di sini, tambahkan bagian. Atau untuk lebih cepatnya lagi, Smart People cukup mengklik titik 3 yang ada di sisi kanan yang ini. Oke, judul bagian. Jadi kita klik titik 3-nya, kemudian pilih duplikasi bagian. Oke, maka di sini akan muncul bagian yang sama dengan yang di atas. Oke. Bagian ini kita tidak akan rubah. Yang akan kita rubah itu pertanyaannya. Oke, di sini kita rubah, ganti pertanyaannya. Anggaplah siapa? Oke, ini udah Adi. Anggaplah seperti ini. Kemudian kunci jawaban anggaplah ya kali ini Adi. Seperti ini. Poinnya sama 20. Selesai. Ingat, ini kita jadikan wajib. Untuk soal yang ketiga itu sama caranya. Smart People cukup menduplikasi ini, bagian ini. Oke, itu untuk soal audio. Selanjutnya saya akan memasukkan soal yang berbentuk gambar. Jadi kembali di sini kita tambahkan bagian seperti ini. Sini untuk judul bagiannya kita bisa masukkan seperti ini. Oke, ini kita bisa masukkan gambar. Jadi di bagian kanan ini silahkan Smart People klik tambahkan gambar seperti ini. Jika Smart People memiliki gambar yang tersimpan di PC atau laptop, itu cukup di kolom unggah, kemudian klik tombol cari, lalu silahkan cari gambar yang Smart People simpan. Anggaplah di sini saya masukkan gambar ini. Oke, ini. Setelah itu kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Oke. Di sini anggaplah pertanyaannya. Kemudian untuk jawabannya kita bisa masukkan 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Kemudian
kita masukkan poin dan kunci jawaban. Anggaplah poinnya sama 20, kemudian kunci jawabannya ini 7. Kemudian kita klik selesai. Oke, jadi tampilannya seperti ini untuk soal bergambar. Berikutnya kita masukkan soal yang berbentuk video. Kembali di sini kita klik tombol tambahkan bagian. Oke. Di sini untuk judul bagian, di sini kita masukkan untuk soal 5, 6 dasar video. Oke. Setelah itu di sisi kanan di sini kita klik tambahkan video. Ini untuk menambahkan video itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan mengupload video Smart People di Google Drive. Jika Smart People memiliki video sendiri, upload ke Google Drive, kemudian copy linknya lalu tempelkan di sini. Oke. Untuk cara detailnya itu bisa Smart People lihat di video-video sebelum ini di channel saya. Di sini saya akan perlihatkan bagaimana cara memasukkan video YouTube untuk dijadikan bahan soal ujian semester kita. Jadi di sini kita masukkan judul. Jadi silakan Smart People mencari video yang Smart People akan gunakan. Jadi ini menyisipkan video ke Google Form. Jadi untuk melihat tutorialnya secara detail, Smart People bisa melihat video ini, menyisipkan video ke Google Form. Nah, ini akan saya jadikan contoh. Setelah kita select seperti ini, silahkan Smart People klik tombol pilih. Oke, di sini sudah masuk videonya. Selanjutnya kembali kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Nah, di sini soalnya anggaplah seperti ini. Oke, apa langkah pertama yang harus dilakukan bla bla bla. Oke, untuk opsinya kita masukkan. Oke. Ini sebagai contoh. Lalu kita masukkan poin dan kunci jawaban. Poinnya sama 20, kunci jawabannya anggaplah opsi 2. Oke. Setelah itu selesai. Ini kita aktifkan menjadi wajib. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu soal yang berbentuk simbol, atau ini biasanya kita temukan di mata pelajaran matematika. Jadi kembali di sini kita klik tombol tambahkan bagian. Di sini untuk judul bagiannya, karena ini soal yang berbentuk matematika, ini bisa kita masukkan judul seperti ini. Oke, kemudian kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Untuk soal yang berbentuk simbol itu diperlukan pengaya khusus untuk memasukkan simbol-simbol yang biasa kita temukan di mata pelajaran matematika. Untuk mendapatkan pengaya atau add-on tersebut, silahkan Smart People klik titik 3. Oke, yang ada di pojok kanan atas, tepat di sisi kanan tombol kirim. Kemudian di sini kita pilih add-on. Di kolom pencarian di sini telusuri aplikasi, kita ketikkan Hypatia. Seperti ini, Hypatia. Oke. Kemudian enter. Oke, setelah itu silahkan klik.
pilih install, lalu lanjutkan. Silakan smart people pilih akun, kemudian scroll ke bawah, pilih izinkan. Oke, di sini sudah selesai, kita klik tombol selesai. Ini kita close, tutup. Nah, untuk memasukkan soal matematika yang berbentuk simbol, smart people silahkan klik icon add-on. Oke, jadi pengaya atau add-on yang telah kita install tadi nantinya akan muncul di sini. Ini Hypatia. Oke, ini kita klik. Di sini ada beberapa pilihan, insert atau edit math, kemudian mini editor, kemudian re-enable all notification, dan yang terakhir bantuan. Di sini kita pilih yang pertama, insert atau edit math. Oke, ini muncul petunjuk penggunaan matematika yang telah kita buat. Selanjutnya kembali kita masukkan opsi. Oke, untuk jawabannya ini asal saja. Oke, kemudian kunci jawaban, poinnya 20. Anggaplah yang benar di sini ini 4. Selesai. Ini kita jadikan wajib. Oke, sekarang kita sudah punya soal yang menggunakan simbol matematika, video, gambar, dan audio. Oke, sekira ini sudah mewakili semua. Jika smart people telah memasukkan semua soal yang telah dipersiapkan, langkah terakhir yang smart people harus lakukan tentunya membagikan soal ini kepada peserta didik. Untuk membagikannya, silakan smart people klik tombol kirim yang ada di atas. Ini kirim. Kemudian di sini smart people pilih ini link, kirim melalui tautan atau link. Ini linknya, ini bisa kita perpendek dengan mencentang ini. Oke, kemudian klik tombol salin. Ini bisa kita close. Selanjutnya kita coba lihat penampakannya atau tampilannya ketika peserta didik membuka link ini. Jadi untuk membagikannya bisa melalui grup WA atau Classroom, intinya grup medsos yang telah kita buat bersama peserta didik. Jadi ini kita tempel linknya, kemudian enter. Oke, inilah tampilan soal yang kita buat. Jadi tampilannya akan seperti ini, ala UNBK. Oke, penilaian akhir semester. Ini tata tertib, datang sebelum 15 menit, kemudian daftar hadir melalui link ini. Kemudian selesai mengerjakan soal tidak bisa mengulang kembali pekerjaannya, jadi harap dibaca dengan teliti sebelum mengumpulkan jawaban. Siswa bisa langsung mengetahui hasil pas dan seterusnya. Di sini peserta didik akan mengklik tombol berikutnya. Oke. Nama ini adalah bagian informasi, jadi data peserta didik. Kita coba isi. Kemudian kelas, KDR, token. Ingat token yang kita buat tadi 1 2 3 4 5 6. Ini nantinya kita bagikan ke peserta didik juga. Oke, setelah itu tekan tombol berikutnya. Ini sudah masuk soal. Jadi yang akan tampil
atau yang akan dilihat oleh peserta didik itu cuma satu soal saja perbagiannya. Oke. Jadi pertanyaan nomor 1 dan 3 berdasarkan audio berikut. Untuk mendengarkan audionya, peserta didik nantinya akan mengklik link ini atau membuka tautan ini. Ini oke. Maka di sisi kanannya ini akan muncul durasi waktu. Ini menandakan bahwa rekaman kita telah berjalan. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Jadi mereka akan mendengarkan rekaman ini. Di sini setelah mereka mendengarkan soal, nantinya mereka akan menjawab pertanyaan yang ada. Anggaplah pilihannya ini. Oke. Setelah mereka jawab, untuk melihat soal berikutnya mereka akan menekan tombol berikutnya. Oke, ini kembali link soal yang ada itu tetap muncul jika saja mereka ingin mendengarkan kembali. Anggaplah di sini jawabannya yang ini, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah soal bergambar. Ini petunjuknya, perhatikan gambar berikut. Oke. Soalnya seperti ini. Ini bisa kita jadikan seperti soal yang memiliki audio tadi. Satu gambar itu untuk 3 soal atau 2 soal. Oke. Kita jawab seperti ini. Kemudian berikutnya, nah, ini adalah soal yang berbentuk video. Untuk menjawab pertanyaan yang ada, tentunya peserta didik akan memutar video ini. Oke, mereka akan menonton video ini. Lalu tempel di sini. Jadi di bagian pertama atau season pertama. Oke, setelah mereka melihat video tersebut, selanjutnya mereka akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Oke. Kita jawab, lalu menekan tombol berikutnya. Nah, ini adalah soal yang memakai simbol atau soal matematika. Ini bisa juga digunakan pada mata pelajaran fisika atau kimia. Oke, seperti ini. Kita jawab. Oke, semua sudah terjawab. Langkah terakhir yang dilakukan oleh peserta didik yaitu mengirim jawaban mereka. Jadi untuk mengirimnya mereka tinggal menekan tombol kirim yang ada di sini. Oke, kita kirim. Lalu di sini peserta didik bisa melihat akurasi jawaban mereka. Oke. Ini salah, terus benar, di sini juga salah. Jadi peserta didik bisa melihat jawaban mereka, namun tidak bisa merubah apa yang telah mereka kirimkan. Jadi di sini mereka cuma bisa melihat tanpa bisa merubah jawaban mereka. Oke, smart people, inilah tutorial bagaimana cara membuat penilaian akhir semester ala UNBK dengan berbagai macam jenis soal. Selamat mencoba, selamat berkarya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.